Nah terus nanti ini komennya, nah itu dipaste. Nah send, postnya itu di hold, nah itu pin. Iya, nggak lihat hari ini. Iya. Dua puluh satu. Terserah. Ya wis mulai. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan mendemokan bagaimana cara membuat assorted steam bun. Nah, jadi pertama kali kita akan bikin ini adalah fillingnya. Jadi fillingnya ini mirip-mirip sama gyoza sebenarnya. Sebenarnya isi fillingan gyoza, cuman kita aplikasikan di isian bakpao untuk kali ini. Nah, pertama-tama, jadi saya sudah siapkan bawang putih dan jahe. Kita masukkan dulu di food processor agar dia hancur. Sudah cukup hancur. Lalu kita masukkan ayam, paha ayam yang sudah saya potong-potong sebelumnya supaya lebih mudah. Kita haluskan juga di food processor. Sedikit dulu. Sudah cukup halus untuk yang pertama. Kita tambahkan sisanya. Kita giling kembali. Kita scrap dulu ya sisa-sisa yang ada di atas tutupnya. Kita tambahkan bumbu minyak-minyaknya. Jadi ada film minyak goreng, ada minyak wijen sama kecap asin. Digiling sampai lembut. Kita tambahkan juga bumbu seasoningnya. Jadi ada gula pasir,
kaldu ayam, lada, dan garam. Sedikit aja garamnya, sesuai dengan yang ada di resep. Sudah cukup tercampur rata, lalu kita tuang ke mangkuk. Setelah dituang, kita tambahkan kubis, bawang pre, dan jamur yang sudah disiapkan sebelumnya. Kubisnya dipotong sampai sekecil ini. Lalu dicampur, diaduk merata. Sudah cukup rata, kita sisihkan dulu, kita simpan di lemari pendingin. Nah, berikutnya untuk adonan bakpao, kita siapkan dulu. Buat Smart Bakers yang baru gabung, hari ini kita akan membuat assorted bun atau mungkin biasa kita kenal dengan bakpao. Dan bentuknya ada beberapa variasi juga, nanti akan dijelaskan dengan Chef Ernest. Ini kita sambil mempersiapkan untuk bahan dari adonan bakpao itu sendiri. Yang sebelumnya kita sudah buat itu isiannya. Isian hari ini yang tadi dipraktekkan itu isian yang seperti isian gyoza. Mungkin ada beberapa yang nyebutnya seperti siomay. Nah, nanti teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di komen pertanyaan dan akan dijawab dengan Chef Ernest. Oke, kembali lagi sama Chef Ernest. Oke, kembali lagi ya. Jadi pertama kita masukkan tepung protein rendah. Di sini saya pakai. Berikutnya ada gula halus.
berikutnya ragi instan, garam, dan baking powder, lalu air dingin di sini. Kita aduk dengan kecepatan rendah dulu sampai adonannya homogen. Setelah adonannya cukup menyatu seperti ini, kita tambahkan filma pusaka, lalu dilanjutkan lagi mengaduk hingga 3/4 kalis. Nah, cukup sampai segini saja, sampai seperti ini. Kenapa nggak perlu kalis? Karena kan kita pakai tepung protein rendah, jadi kan dia memang kalisnya itu cukup lama. Jadi supaya dia tidak ngembang dulu waktu di adonannya nggak panas dan tidak ngembang, jadi cukup segini. Nanti kita lakukan dubrik supaya adonan ini lembut dan juga udara yang terkandung di dalam adonan ini hilang. Nah, sekarang kita resting dulu sekitar 5 menit. Nah, pakai plastik ini supaya adonannya nggak kering ya. Nah, sambil saya jawab untuk pertanyaan yang sudah masuk, untuk adonan bakpao sebaiknya resting dan proofing berapa lama? Untuk restingnya, karena kita steam bun ini termasuk yang kita bikin sekarang adalah non split, jadi itu maksudnya nggak dibelah kayak bakpao kepit itu. Jadi kita cukup 20 menit saja dan proofingnya di 25 menit, nggak perlu terlalu lama, karena kalau kita terlalu lama waktu setelah dikukus dia bisa keriput. Kalau pakai tepung tangmien ngerolnya sampai 12 kali juga ya. Ya, tetap sama aja kok. Berikutnya
Resepnya juga bisa dilihat di IG-nya Smart Plus, di Instagram saya juga ada semua kok. Kalau tepung Hongkong biasanya dipakai untuk membuat harkau. Enggak, ada yang tepung Hongkong tahu itu pakai kentang juga. Oh, Yang luki. ada juga yang tepung Hongkong khusus untuk membuat bakpao. Sebenarnya sama aja sih kalau dengan tepung tangmian itu. Kalau tepung tangmian kan memang dia starch. Jadi bukan dia bukan tepung kayak tepung rendah. Dia lebih mirip ke maizena, cuman dia pati gandum bukan pati jagung. Kalau mau bikin bakpao frozen, jadi bakpao itu bisa dikukus dulu sampai matang. Setelah itu dia didinginkan. Setelah itu baru di frozen, baru dikemas. Nanti jadi seperti yang di display ini. Kalau bakpao gandum seperti apa? Nah, kalau bakpao gandum nanti sudah ada resepnya. Nah, ini di sini sudah ada linknya. Bisa di scan pakai QR code. Suruh capture gitu. Bisa di capture langsung. Kalau misalnya tidak bisa di scan, ada linknya di bawah. Di situ mulai dari basicnya mantau taro, pandan, gandum, semuanya sudah ada di situ. Kalau memang masih kurang jelas, bisa juga ditanyakan lewat DM nantinya. Capture dulu, ayo. Untuk adonan mantau sama bakpao sama nggak resepnya? Sebenarnya sama aja, cuman mungkin di beberapa resep ada yang berbeda itu di jumlah baking powder dan raginya saja. Untuk yang lainnya semuanya hampir sama. Tepung tamian dan maizena itu berbeda. Jadi kalau maizena itu pati jagung, tamian itu pati gandum. Untuk pengadukan manual ya sangat bisa sekali. Cuman perlu diperhatikan dari suhu adonannya agar tidak terlalu panas. Untuk agar bakpao tidak keriput, yang pertama jangan sampai overproofing. Yang kedua juga waktu mengukus, misalnya waktu pengukusan 10 menit. Nah, jangan langsung dibuka. Jadi langsung matiin aja kompornya, ditunggu 5 menit baru dibuka supaya nggak ada perubahan suhu yang cukup drastis sebenarnya. Oke, cukup segini dulu. Kita lanjutkan ke adonannya. Oke, kita dusting tepung sedikit supaya tidak lengket. Lalu digulung, dirol. Nah, usahakan untuk bentuknya nanti dibentuk seperti persegi panjang seperti adonan croissant dan puff pastry supaya lebih mudah proses pengerjaannya.
Chef, ada yang nanya nih. Ini kan proses giling ya. Udah berapa kali tadi? 12 rencananya ya. Iya. Ini 12 kali ini tujuannya buat apa ya? Jadi supaya udara yang ada di dalam adonan ini hilang, merata, dan juga adonannya biar lebih lembut. Lebih lembut. Berarti kalau misal saya gilingnya semakin banyak lagi, adonannya semakin lembut apa enggak kira-kira? Atau 12 itu udah cukup lah, nggak perlu berlebihan gitu. Biasanya sih minimal 12, tapi untuk berapa kalinya sesuai ke ini aja sih, kebiasaan aja. Tapi saya kebiasaannya 12 kali. Dan kira-kira ini ada yang tanya juga, gilingnya ini sampai kira-kira seperti apa ya? Mungkin patokannya aja wes. Oh, patokannya jadi nanti misalnya kan gini masih gini nih. Di ujungnya masih agak kelihatan agak kasar. Nah, nanti dia bisa halus kayak biasanya kita bikin roti, permukaannya kan halus, nggak apa ya? Berkerut. Nggak berkerut seperti ini. Oh iya, buat teman-teman yang baru gabung, ini Chef Ernest sudah mempersiapkan juga e-book. Jadi di situ dia menjelaskan semua detail-detailnya juga. Buat teman-teman yang berminat bisa di-scan atau di-screenshot dulu. Ini saya arahkan ke free e-booknya. Atau bisa juga buka di alamat yang di bawah bit.ly/bauce. Bacanya apa nih? Bauce book. Nah, inilah dibaca sendiri ya. Saya nanti daripada salah bacanya. Nah, ini jadi yang mau penasaran baca langsung di sini bisa di screenshot dulu terus nanti di scan atau sekarang di scan langsung juga bisa. Ini sambil kita menunggu Chef Ernest lagi menggiling adonan bapau. Buat teman-teman yang kesulitan buat screenshot tadi, komennya bisa di close dulu, digeser ke kiri ya kalau nggak salah ya. Itu nanti nggak bisa. Itu Facebook. Oh, itu Facebook. Oh, yang ini apa? Instagram nggak bisa dikebawahin Bisa aja. Oh, ada iya. sudah ada Nanti di akan story itu. diposting di story. Oh ya. Nanti itunya akan diposting di story setelah ini selesai. Oke. Jadi saya ralat sedikit ya. Ini kan tanya dulu. Jadi nanti kalau yang perlu untuk scan booknya, kalau ini kesulitan karena tertutup komen, bisa di scan setelah ini, setelah live. Kita akan posting di Instagram Smart Plus Prof atau bisa juga dilihat di Instagramnya Chef Ernest nanti ya.
Chef, kalau ini kan gilingnya manual. Kalau misal buat jualan, bikinnya kan banyak. Ada alatnya sendiri nggak sih? Daripada kalau misal saya nggak mau nih giling-giling manual kan, ya mungkin bisa lama, bisa capek. Kita bisa pakai dosimeter sebenarnya. Cuman kalau pakai dosimeter, kalau bisa ukuran tertipisnya 5 mili. Karena kalau terlalu tipis nanti adonannya terlalu padat. Dusiter itu yang biasa buat croissant ya? Iya, betul. Oh iya. Kalau misal itu kan alatnya besar itu yang saya pernah tahu. Kalau pakai seperti gilingannya mie gitu, boleh nggak sih? Harusnya bisa juga, cuman versinya kan terlalu lebih kecil. Kalau untuk jualan ya Agak susah agak juga susah ya. juga sih. Jadi menyesuaikan aja. Nah, jadi di sini sampai sudah halus, nggak seperti tadi. Kita istirahatkan dulu. Nah, saya sudah siapkan sebelumnya. Jadi dari adonan yang tadi saya timbang sekitar 36 gram. Untuk kali ini siapkan dulu kertas alasnya. Fillingnya sudah disiapkan tadi. Nah, untuk isiannya berapa gramnya sebenarnya disesuaikan dengan selera masing-masing. Ini alasnya ini harus khusus kah? Chef? Alasnya kalau ini sih yang sudah bulat ya, kita juga bisa pakai kertas roti yang dipotong-potong juga bisa. Supaya nggak kita waktu ngukus nggak lengket di steamer aja kok kalau ini. Iya. Punya chef sambil giling sebentar. Ada yang tanya, tadi setelah digiling yang 12 kali, sebelum dibulat-bulatkan, diistirahatkan berapa lama ya kira-kira? Cukup 5 menit aja. Dengan tapi harus ditutup plastik seperti itu supaya nggak kering. Baru kita potong sampai 36 gram. Setelah itu di rounding, lalu di resting lagi sekitar 20 menit. Berarti totalnya kurang lebih 25 menit ya. Jadi Ya, setelah betul. adonan 5 menit dipotong timbang per porsi, setelah itu dibulatkan seperti ini ya, teman-teman. Setelah dibulatkan, diistirahatkan kurang lebih 20 menit baru digiling. Nah, setelah ditipiskan, kita isi di sini. Cukup segini. Lalu ya ini. Kita lipat. Setelah itu kita taruh di alas. Nah, siapkan dulu wadahnya. Kita taruh di sini. Nah, sambil kita melanjutkan mengerjakan yang lainnya. Oke, shootnya dinaikkan lagi.
Kita isi lagi. Aku deketin lagi ya. Nah, udah.
Chef, ini ada pertanyaan. Setelah dibentuk dan diberi isi, setelah ini di proofing dulu apa enggak ya sebelum dikukus? Di proofing dulu. Proofing dulu. Berapa lama ya, Chef ya? Jadi kita proofing sekitar 25 menit setelah ini. 25 menit. Chef, ini masih ada pertanyaan lagi nih. Ini kayaknya orang-orang pada penasaran sama penggunaan tepungnya. Dari beberapa pertanyaan yang tadi sudah ada, masih banyak yang tanya, ini kan resep ini pakai protein rendah. Betul. Terus semisal menggunakan protein sedang atau menggunakan protein tinggi tertentu yang ada yang memang khusus bakpao, terus atau pakai ada campuran tangen, itu kira-kira bisa nggak sih? Sama kira-kira bedanya gimana ya? Mungkin bisa sambil dijelasin lagi sedikit. Jadi kalau untuk kenapa kok pakai protein rendah? Karena kalau untuk bakpao ini dia semakin empuk sebenarnya. Jadi bakpaonya itu nggak ulet gitu loh. Jadi kalau untuk beberapa orang kan makan bakpao yang agak ulet itu kan sedikit kurang nyaman. Jadi makanya saya pakai di sini terigu protein rendah. Kalau mau pakai protein sedang bisa, cuman tekstur bakpao-nya nanti agak ulet. Nah biasanya bisa diakalin dengan penambahan tepung tangmien. Biasanya untuk penggunaan misalnya pakai protein sedang, jadi 200 gram protein sedang kita bisa kasih 50 gram tepung tangmien. Nah untuk tepung yang ini yang khusus untuk bakpao yang sudah premix, nah itu bisa juga digunakan dan dia pun lebih bagus juga biasanya dari tepung-tepung yang lainnya karena dia memang sudah diformulasi khusus untuk membuat bakpao. Protein rendah di sini. Nah, untuk bakpo yang lagi didemoin sama Chef Ernest nih, kira-kira kalau bakpo ini empuknya tahan berapa lama ya? Soalnya kan ada teman ini yang di Semarang tanya, di sana ada yang jual bakpao lewat 2 hari masih empuk. Kira-kira apa harus ditambah bahan sesuatu atau cuman dari tekniknya atau gimana, Chef? Kalau tambah bahan kayaknya enggak ya. Jadi cukup pakai terigu protein rendah atau kalau mau lebih empuk lagi, mau lebih lembut lagi,
bisa dikasih tepung tamien. Kalau untuk berapa harinya, bakpo ini untuk 2 hari pun juga masih oke kok dengan resep ini ya. 2 hari itu disimpan di suhu ruangan aja boleh, chef? Nah, kalau itu tergantung dari fillingnya, karena kita fillingnya menggunakan protein ayam kali ini, jadi lebih baik sehari aja dia sudah dimasukin kulkas. Tapi kalau misalnya kita pakai yang manis-manis seperti coklat dan lain-lainnya, untuk 2 hari pun nggak masalah di suhu ruangan. Dan lebih baik lagi kalau mau dikonsumsi dihangatkan terlebih dahulu. Oh iya nih, untuk cara menghangatkan, chef, ini tips aja. Kan kita kalau di rumah nggak tahu, kadang pokok bisa dikukus, masukin aja, seingatnya dikeluarin. Jadi yang Harusnya baik, gimana ya? yang baik itu sebenarnya kalau misalnya nih, misalnya dari frozen, kita biarkan dulu dia sampai thawing sekitar 45 menit, 40 sampai 45. Nah, setelah dia thawing, kita bisa kukus di sisa air mendidih. Jadi misalnya kita sudah mendidihkan kukusan, nah jangan dimasukin, dimatiin aja, bakpaunya masukin aja di situ. Atau misalnya mau dikukus dalam kondisi api menyala, dikecilin aja apinya, nggak perlu sampai yang mendidih yang meletup-meletup itu. Nah, di sini kita sudah selesai. Berikutnya kita akan masuk di tahap berikutnya, yaitu proofing. Nah, tipsnya untuk proofing, jadi kalau misalnya kita pakai proofing kabinet misalnya, nah untuk suhu ruangannya, suhu ruangan proofernya kita bisa setting di antara 30 sampai 32. Nah, tapi untuk kelembapannya kalau bisa dimatikan aja. Karena kalau misalnya dia semakin lembab, adonan ini pada saat di suhu 30-an dia akan seperti bernafas. Jadi kayak misalnya adonan yang kita istirahatkan ini tadi, dia sudah sedikit berkeringat ke sini. Jadi itu sudah cukup. Karena kalau misalnya kita nyalakan lagi indikator kelembapannya, nanti akan ada air-air yang nempel di permukaan bakpo ini yang membuat kadang bakponya itu nggak bisa mulus seperti itu. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk proofing. Kita akan proofing ini sekitar 25 menit baru kita kukus. Chef, untuk tips untuk membungkus ya, ini banyak teman-teman yang juga tanya, kok mereka bikin sering bocor atau mungkin seperti lipatannya terbuka. Itu ada tipsnya apa enggak ya, chef ya? Kalau Gimana tips enaknya? dari saya sih, jadi pada saat kita melipat seperti ini, pertama gini, tekan aja. Kalau bisa tekan yang agak kenceng, jadi biar adonan ini dia lengket. Atau kalau misalnya nih, contoh kayak adonan bakpo gandum, dia cukup susah untuk untuk lengket. Jadi pinggirnya biasanya saya kasih air. Jadi misalnya di sini ada fillingnya, pinggirnya saya kasih air sedikit aja ya, jangan terlalu banyak. Baru saya lipat seperti ini. Nah, tapi tetap jangan lupa ditekan supaya dia juga tambah semakin mengunci di situ. Kalau untuk proofing manual, pakai kain apa kainnya harus dibasahkan dulu, chef? Kalau untuk proofing manual, sebentar saya masukin. Jadi kalau untuk proofing manual boleh dibasahkan terlebih dahulu, tetapi jangan sampai kainnya menempel di bakpaunya. Karena nanti dia bisa lengket waktu, jadi setelah kita misalnya di sini, begitu kita angkat,
bisa nanti adonannya lengket di kainnya, akhirnya malah nggak jadi bagus. Jadi misalnya seperti ini, jadi ada tingginya lah minimal. Jadi misalnya di sini adonan baponya saya bisa tutup seperti ini. Nah, jadi di sini kan kain ini tidak menempel di adonan bakpo tersebut. Berikutnya ada yang tanya lagi nih, kalau bakpao kalau masih baru itu masih empuk? Ya pasti. Kalau sudah 1 malam jadinya lebih keras. Nah itu biasanya tergantung dari komposisi bahannya. Jadi kalau misalnya kita memang menggunakan protein sedang misalnya, dia teksturnya akan cenderung lebih keras pada saat kita sudah biarkan 1 malam. Untuk misalnya mau dikonsumsi sebaiknya dipanaskan terlebih dahulu, jadi lebih nikmat lah kita untuk makan, lebih empuk juga. Nah berikutnya sambil menunggu proofing akan saya berikan tips untuk mengukus. Jadi pertama, tutup dari kukusan ini harus kita berikan kain, jadi supaya air atau uap yang ada di bagian atas tutup ini seperti biasanya, embunnya itu tidak jatuh di bakpao. Jadi untuk mengurangi resiko bakpao itu bergelombang, jadi tetap akan mulus. Nah berikutnya kalau bisa menggunakan 2 seperti ini. Nah kenapa kok 2? Karena untuk mengukus bakpao itu tidak perlu tekanan yang cukup tinggi. Jadi lubang-lubang kecil ini bisa menghambat panas yang ada di bawah untuk ke atas. Jadi bakpao itu tidak langsung kena panas yang cukup ekstrim gitu. Nah sekarang saya sambil melanjutkan untuk adonan yang pertama. Chef, ini sebentar, masih ada pertanyaan soal proofing. Kan kalau hari ini Chef pakai prover sendiri ya. Kalau misal teman-teman ada yang proofing manual, kira-kira berapa lama ya di suhu ruangan biasa aja gini? Suhu ruangan biasa biasanya kan sekitar 27 sampai 30-an juga. Bisa antara 25 sampai 30, dilebihnya saja sedikit. Pokoknya jangan terlalu lama. Kenapa? Karena kalau misalnya kita terlalu lama, bakponya nanti bisa keriput. Jadinya malah tidak bagus hasilnya. Oh, justru kalau over berarti bikin keriput ya, Chef ya? Iya, betul. Paling mekar berapa sih? 30% mekar kayak gini ya. Segituan kayaknya. Nah ini teman-teman kayaknya masih ada yang bingung Chef soal ngukus. Ini beberapa pertanyaan yang baru datang ini soal kukusan semua. Oke. Gimana? Tadi kan Chef bilang disarankan pakai yang 2 tingkat. Ya. Jadi yang bawah ada yang sarang kecil buat nahan panas, terus baru bakpaunya yang di atas. Tuh. Kalau seandainya nggak ada sarang kukusan yang kecil gimana ya Chef? Nah, Mungkin ada tips gitu? Sama sekalian nih, yang model kukusan model segitiga gitu bisa nggak ya? Yang segi 4 Yang itu loh. bisa, justru itu lebih bagus. Yang kayak satu ini. itu bisa. Nah, kalau misalnya nggak ada yang kecil, nah sekarang ada yang jual kayak gini nih, silikon, tapi dia lubang-lubang. Nah ini lebih bagus karena celahnya pun juga lebih kecil. Jadi
apa ya namanya, panas yang dihantarkan nggak langsung terlalu ekstrim gitu. Ada kok ini di Shopee ini. Itu silikon kit kan ada kan? Yang botol apa? Yang pori-pori. Ada lagi. Korasil. Yang barusan ditunjukkan sama Chef Ernest bukan yang rotan ya, jadi yang silikon yang dilipat itu. Nah, contohnya kurang lebih seperti ini. Bentar. Jadi seperti jaring-jaring tipis gini. Cuman tadi warnanya putih dan dia kalau untuk yang kukusan ukurannya lebih kecil. Kalau yang kita pakai di sini kan ukurannya yang agak besar. Itu yang kecil. Coba dilihat. Ini nih. Nah ini, sebentar, saya miringin biar kelihatan. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nanti bisa sambil dicari lah, browsing-browsing sedikit. Chef, kalau tanda lain selain waktu buat proofing, itu ada patokannya kira-kira gimana ya Chef ya? Jadi kalau kadang kita lupa itu kira-kira gimana? Jadi pada saat proofing kita harus ingat ukuran awalnya seperti gimana. Jadi misalnya awalnya segini, ya harus kita ingat segini. Jadi kita tidak perlu proofing sampai 100%. Jadi karena pada saat kita di kukusan itu ada suatu tekanan yang bisa membantu proses pengembangannya lagi. Jadi sekitar kalau misalnya saya biasanya 30%, 50% itu sudah cukup. Jadi misalnya indikatornya kita biasanya proofing roti 1 jam, kita cukup 30 menit seperti itu. Ini buat teman-teman yang masih tanya soal alas tadi yang ditunjukkan, bisa cari di beberapa toko online. Yang barusan ditunjukkan sama Chef Ernest itu tadi ketemunya di Shopee. Bisa searchingnya alas kukusan. Itu nanti dia bentuknya seperti silpat tipis. Nah ini ditunjukkan lagi. Ups. Ngebayang. Nah, it's ya. Itu bukan yang rotan bambunya ya, tapi yang seperti taplak meja ini loh. Nah, seperti taplak meja alasnya. Nah, seperti itu wujudnya. Itu dia bantu. Seperti kalau di bambu kan kelihatan itu dialasi alas bawahnya bakpao. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman bisa sambil browsing-browsing nanti pasti ketemu. Ada pertanyaan lagi mungkin, Chef? Sejauh ini sebelum ini ada yang tanya tadi kelewatan. Kalau semisal alasnya dikasih alas aluminium foil, kira-kira bisa nggak ya buat ngurangin tekanan uap panas? Kalau dikasih aluminium foil itu sepertinya malah menutup lubang-lubangnya. Terlalu tertutup ya. Terlalu Jadi tertutup. harus yang ada pori-porinya ya. Iya, pori-porinya kan yang pentingnya di situ. Atau kalau misal ini dia tanya juga kalau dialas dengan kain putih seperti saringan tahu, kira-kira bisa nggak ya? Masih bisa. Saringan tahu yang Bisa. kain putih saringan tahu itu bisa ya. Lacu itu loh bisa. Kalau itu bisa karena kan dia juga punya serat-serat tipisnya yang anggapannya kalau misalnya kita tiup ya masih ada udaranya. Oh iya, iya. Terus ini ada yang tanya kalau dengan daun pisang. Daun pisang
itu sama kayak aluminium foil tadi. Jadi dia kan menutup, malah dia lebih ini juga kan lebih tebel. Oh, berarti kalau daun pisang kurang disarankan karena disarankan. terlalu tertutup. Kalau Jadi cuman buat alas bakpaunya nggak masalah. Tapi Oh, kalau alas iya. kukusannya jangan. oh iya, alas bakpao ini kalau dulu mungkin pernah inget-inget bikin yang tradisional dialasin daun pisang ya, Chef ya. Iya betul. Cuman kalau sekarang udah anti lengket, bisa pakai daun pisang. ya. Untuk kukusannya tadi, Chef, apinya itu kalau kira-kira secara umum apinya besar apa kecil sih, Chef? Untuk pada saat proses pengukusan bakpao cukup kecil aja, karena kita nggak perlu yang sampai meletup seperti itu, karena khusus untuk bakpao yang diisi dan mantau dia tidak perlu tekanan yang cukup besar, jadi cukup dia ada hawa panas begitu. Cuman untuk suhunya kalau punya indikator dia dimaksimal di sekitar 95 sampai 99 derajat. Oh iya. Nah, nanti masalah kukusan lagi. Ini kan kita bikin kadang resepnya banyak, terus kukusan bisa masuknya mungkin cuman bisa setengah resep atau kira-kira 3/4. Adonan bakpo yang sudah ngembang boleh nunggu nggak, Chef? Lebih baik kita memproduksi sesuai dengan kemampuan kukusannya, karena untuk menunggu mungkin cuman 5 menit saja, nggak lama. Kalau misalnya kita nunggunya terlalu lama, sama aja kayak kita overproofing dan akhirnya nanti keriput hasilnya, nggak bagus juga. Jadi disesuaikan kapasitas ini ya, Kapasitas produksi. untuk kukusan. Terus untuk resep ini, Chef, dibuat pau karakter bisa nggak sih? Untuk pau karakter mungkin bisa, tapi dikurangi sedikit airnya, mungkin 5-10 ml. Karena untuk bakpao yang ini adonannya cukup lemas. Jadi pada saat kita membentuk karakter nanti takutnya sudah dipotong seperti ini, berdiri dia akan turun lagi. Oh, jadi adonannya harus lebih keras ya cenderungnya ya, biar bisa dibentuk. Terus ini ada Smart Baker Risnawati Ica. Nah, kalau dia tanya nih, kalau sudah keluar dari kukusan biasanya langsung kempes. Kira-kira kenapa ya, Chef ya? Nah itu tadi ada yang saya bilang tadi. Jadi pada saat misalnya kita mengukus waktunya 8-10 menit. Nah kalau misalnya sudah 10 menit gitu, jangan langsung dibuka tutupnya. Jadi kita matiin dulu apinya, kita tunggu 5 menit baru bisa kita buka. Nah kenapa sih kok kayak gitu? Nah karena biar bakpao ini tidak mengalami perubahan suhu yang cukup ekstrim. Jadi pada saat misalnya dia sudah mengembang seperti ini, begitu kita langsung buka, karena kan panas, perubahan suhu yang dari luar masuk ke dalam, jadi akhirnya dia lebih bisa untuk kempes lagi gitu. Oh iya iya. Pertanyaan peralatan mantap. Dia nanya warna. Harus kali sih dijawab. Berapa menit itu? Oh, masih setengah jalan ya? Masih 11 menit. Ini ada yang tanya, Chef, tadi yang waktu mixing ya, ini adonan harus kalis kah? Hari ini kan kita ngaduknya tadi nggak terlalu kalis ya, Chef ya? Iya betul, jadi cukup 3/4 aja. 3/4. Alasannya yaitu tadi, jadi kan karena kita menggunakan protein cukup rendah, jadi kalisnya itu memang cukup lama. Jadi memang kita 3/4 aja supaya pertama adonannya nggak panas ya kan. Jadi raginya tidak bekerja dulu terlebih dahulu. Berikutnya supaya tidak ada penambahan udara yang cukup banyak. Jadi rongga-rongga di bakpao itu nanti tidak terlalu besar. Makanya nanti jadi setelah kita mixing 3/4 kali, kita giling lagi supaya
untuk menekan udaranya itu keluar semua. Jadi pada saat kita menggiling adonan tadi, di proses itu pun juga adonan kita akan lebih lembut lagi. Jadi anggapannya kalisnya akan pada saat proses tersebut. Berarti memang kalau bakpao ini sedikit beda sama bikin roti manis ya. Iya, betul. Kalau roti manis kan pengalaman biasanya sampai kalis. Iya. Kalau ini enggak. Nah, ini ada yang tanya lagi, Wijaya V. Balik masalah fat. Kalau pakai minyak goreng seperti Vilma, minyak goreng biasa, bisa nggak, Chef? Sangat bisa sekali. Cuman kekurangannya adalah warna bakponya akan sedikit menguning karena warna dari minyak goreng tadi berwarna yang cukup kuning. Jadi bisa diakali dengan penambahan pemutih untuk membuat warnanya lebih putih lagi. Kalau dari segi tekstur, kira-kira ada efeknya apa? Kurang lebih Tekstur sama aja sih seharusnya. Cuman kalau kita misalnya pakai Vilma Pusaka ini, bakpao kita akan lebih kokoh. Jadi misalnya bentuknya sudah seperti A, ya akan tetap A. berarti pengaruh sama bentuknya lebih cantik ya kalau Ya, pakai Vilma Pusaka, betul. Chef. Warna, bentuk seperti itu. Terus ini ada tanya lagi dari Devlim. Chef, kadang bakpao setelah keluar dari kukusan, bakpaonya mekar sih, tapi basah, Chef. Kenapa ya? Keluar dari kukusan, dia permukaannya basah. Nah, basah itu mungkin ada embun yang jatuh dari atas tutupnya. Jadi kalau misalnya kita sudah berikan kain di atas tutupnya pun, tetapi pada saat kita mengukus, apinya tidak dikecilkan. Jadi pada saat uap itu naik ke atas ketutup, memang sudah diserap oleh kain. Tapi itu pun juga masih ada batasnya gitu loh. Jadi kandungan air yang ada di dalam kain ini bisa juga jatuh ke bakpao tadi. Akhirnya bakponya basah, kertasnya pun juga jadi agak lembek seperti itu. Jadi tinggal main dari panas apinya aja ya, berarti ya. betul sekali. Ini ada yang tanya, pakai apa ini? Buttercream fat bisa nggak? Sorry, mungkin maksudnya pertanyaannya gimana ya? Kemaladian Tifa. Pakai Vilma BCF atau apa ya, bisa kan sama-sama shortening. Oh, mungkin bahannya dari buttercream mungkin ya maksudnya ya, karena BCF BCF kan baker's cream fat. Iya, baker's cream fat maksudnya. Oh iya. Oke, jadi sama, itu juga bisa karena kan sama-sama shorteningnya, mentega putih juga bisa digunakan. Cuman mungkin adonannya akan lebih lemas sedikit. Oh iya. Untuk Vilma Pusaka sendiri yang hari ini Chef pakai, penyimpanannya gimana ya? Kira-kira kalau misal nih saya punya di rumah jarang dipakai, terus mau dipakai lagi, saya ingin tahu rusaknya ini rusak apa masih bisa dipakai? Ada ciri-cirinya nggak ya, Chef? Jadi kalau misalnya cara penyimpanannya cukup dibiarkan saja di suhu ruangan, tapi harus di maintain dengan pada saat kita scoop shortening ini harus dengan scoop yang bersih, jangan sampai dia bekas margarin Vilma terus kita scrap gitu aja baru kita sendok lagi. Nah itu sangat beresiko karena kan ada perbedaan di situ, perbedaan bahan baku yang membuat dia nanti baunya mungkin lama-lama kan kurang sedap. Jadi misalnya kita cara taunya gimana sih? Pertama di baunya dulu. Kalau misalnya baunya sudah agak-agak nggak enak dan harusnya kan baunya tidak berbau ya. Kalau sudah muncul bau-bau sedikit ya mending jangan digunakan. Terus kalau dari fisiknya misalnya sudah ada warna yang sedikit menguning atau jamuran, ya mending lebih baik tidak digunakan karena takutnya hasil akhirnya akan berpengaruh, mungkin dari warnanya, dari rasanya, atau dari kekokohannya gitu. Ya. Ini ada yang tanya lagi. Kalau yang isi ayam di frozen, isian apa dimasak
dulu supaya tahan lama. Ini gimana? Nah, untuk saya persingkat aja ya pertanyaannya ya. Untuk bakpao kalau di frozen, kira-kira tipsnya gimana, Chef? Jadi Bisa diulang contoh lagi ya, lah untuk tadi bakpao sambil hari dijelasin. ini, kita kan menggunakan isian yang anggapannya tidak matang. Jadi akan ada proses pematangan di pertama di proofing, kan suhunya cukup tinggi juga. Kedua nanti pada saat pengukusan. Nah, kalau misalnya memang isiannya sangat banyak sekali, kita bisa tumis sebentar sampai matang, baru kita isikan. Nah, itu akan lebih aman. Tapi kalau misalnya bakponya kecil, isinya sedikit, kita kukus sekitar 10 menit aja pasti sudah matang dan aman dikonsumsi pas dan juga dapat disimpan dengan jangka waktu yang cukup panjang. Sama di freezer sendiri, apa harus ada packing khusus, Chef? Mumpung ini kita sambil nunggu, sambil dijelasin aja. Untuk di freezer cukup diletakkan di wadah tertutup saja. Jadi kita simpan di wadah tertutup, lalu kita freezer. Kenapa kok di wadah tertutup? Karena supaya aroma-aroma yang terkumpul di freezer itu tidak masuk atau tidak mempengaruhi dari bakpao itu sendiri. Ya. Buat teman-teman yang mungkin baru join atau apa, terlambat join lah kok atau apa. Nanti resep dan video kita akan posting juga di Smart Plus. Resep sudah diposting, cuman untuk video nanti kita akan posting ulang. Dan untuk scan-scanan ini barcode-nya, Chef RS sudah mempersiapkan free ebook. Nanti kita akan posting juga. Jadi bisa di-scan, di dalamnya nanti Chef Ernest sudah mempersiapkan tips, trik, dan resep yang dia praktekkan hari ini. Oke, kita kembali ke pertanyaan. Ini ada pertanyaan lagi. Oh ya, sudah ada di story saya. Oh ya, Linknya, jadi bisa di screenshot dulu nanti. linknya bisa juga ditemukan di story-nya Chef Ernest ya, di @ernest_auditia. Takutnya saya keliru. Chef bisa komen di chat ini nggak, biar orang-orang tahu yang mana. Nah, sudah. Nah ini ya teman-teman, itu Instagramnya Chef Ernest. Nanti bisa di-add, di-follow. Link ebook juga tersedia di Instastory-nya. Untuk pengukusan, Chef, ini ada pertanyaan dari Lim Heni. Oke. Kalau ngukus kan tadi pakainya 2 tingkat. Ini mengukus bisa 2 susun sekaligus atau hanya salah satu, Chef? Soalnya kalau dua-dua apa yang bawah nggak ketetesan dari atas ya? Nah, saya menyarankan cuma 1 tingkat saja. Resikonya sudah disebutkan tadi. Jadi bisa tertetes air dari atas atau lemak isian yang terkandung di bakpao. Jadi akhirnya pada saat hasilnya jadi, tingkat di atas, yang bakpao yang di atas bagus, yang bawah kadang bergelombang dan bermasalah-masalah lainnya. Ini ada yang tanya, Chef, kalau tadi bakponya dari Ipersa, bakponya sudah dipipikan dan sudah diisi, Betul? boleh nggak dikulkas dulu sebelum dikukus? Sebaiknya langsung dikukus saja dulu. Karena kalau misalnya di kulkas terlebih dahulu, takutnya nanti ada resiko nggak ngembang, atau pada saat proses thawing atau proofing berikutnya kan ada embun-embun yang dari kulkas tadi, akhirnya bakponya bergelombang dan tidak mulus. Nah, ini sudah keluar.
Jadi ukuran awalnya sekitar seperti ini dan kita proofing sampai seperti ini. Jadi tidak sampai 2 kali lipat ukurannya ya. Ya. Oke, kita pindahkan ke kukusan. Nah, ini sudah siap. Kita akan kukus. Oke, kita taruh di sini. Lalu kita tutup. Nah, dan kita tunggu 10 menit. Nah, sambil kita mengerjakan adonan yang sebelumnya. Oh, udah di sini. Ya, ini ada beberapa pertanyaan. Oke. Oh, udah dipertanyakan tadi ya. Cecilia tidak double size ya. Tadi cuman Chef Ernest cuman bilang 30% nambahnya, sedikit lebih besar. Terus buat Ipersa tadi isian dalamnya kurang masak. Nah, menurut Chef Ernest tadi sudah sambil dijelaskan bisa isiannya dimasak lebih dulu. Jadi nggak perlu khawatir kalau isiannya nanti takut kurang matang. Jadi di e-book itu juga sudah dijelaskan kalau misalnya kita punya isian seperti bakpo yang terkenal di Makassar itu, yang isi daging di bumbu kecap. Nah, itu bisa kita masak terlebih dahulu sampai matang. Nah, berikutnya kita tinggal mengisikan di bakponya juga. Baru kita kukus. Nah, itu pasti akan lebih tahan lama. Itu pada saat saya pernah beli dan pada saat saya bikin minggu lalu, itu hasilnya pun juga tahan kok untuk di suhu ruangan sekitar 2 hari. Tapi memang lebih disarankan untuk dimasukkan ke lemari pendingin. Untuk beda motif, Chef, ini ada pertanyaan lagi dari Wijaya V. Untuk model-model yang beda, misal ada yang bulat, ada yang bunga-bunga, kira-kira lama kukusnya sama nggak ya, Chef? Sama aja. Sama aja. Semua itu sebenarnya tergantung di ukurannya, bukan di bentuknya sebenarnya. Oh iya. Kalau semakin besar ya akan semakin bertambah waktunya. Lebih berdasar ukuran ya berarti ya, Chef ya? Iya, betul. Ini ada pertanyaan tadi dari Bayu Sinta, saya jelasin sedikit lagi. Jadi untuk adonan bakpo ini kalau mau di frozen bisa, tapi kita lebih menyarankan frozen setelah dia matang. Karena kalau sebelum matang ini sering beresiko seperti kulit, kena kelembapan, dia jadi basah. Jadinya belang-belang dan bisa pengaruh juga saat dikukus kulitnya menjadi lebih keriput.
Nah, ini ada yang tanya, Chef. Kalau untuk memanaskan bakpao, lebih baik dikukus lagi atau pakai microwave, bisa nggak ya, Chef? Lebih baik dikukus lagi. Kalau misalnya mau pakai microwave, bisa aja. Cuman harus kita berikan sedikit cairan agar bakpao itu lembab. Karena kalau misalnya kita cuma masukin di microwave, nanti teksturnya akan cenderung kering dan akan lebih mengeras. Jadi pada saat dikonsumsi malah nggak enak. Chef, ini ada pertanyaan juga dari Fauzi Ahmad. Supaya bagian permukaannya nggak cepat kering waktu sudah matang, ada tips nggak, Chef, untuk bakpao? Permukaan tidak cepat kering. Sebaiknya disimpan di tempat yang tertutup. Misalnya kita sudah matang dan sudah dingin, dimasukkan di plastik OPP aja sudah cukup. Jadi untuk menjaga permukaan bakpao yang sudah matang itu nggak kehembus angin dan lain-lain, sehingga ya yang menyebabkan dia menjadi kering. Ini ada beberapa pertanyaan juga nih soal pao sama mantau. Bisa sambil dijelasin lagi, Chef? Pao sama mantau ini bedanya apa? Cuman berdasarkan isiannya atau ada lain yang berbeda ya, Chef? Kalau secara umum dari resep-resep yang beredar, kalau ini dari segi komposisi ya, untuk mantau sebenarnya perbedaannya berada di jumlah raginya dan baking powdernya. Karena untuk mantau sebenarnya kan dia lebih padat sekali, lebih padat. Jadi dia pun juga tidak perlu resting yang lama seperti bakpao sendiri. Jadi kalau misalnya di e-book yang sudah di-share itu dari cara pembuatannya, perbedaannya adalah pada saat setelah diaduk di mixer, jadi mantau cukup di resting 5 menit, setelah itu digiling 12 kali. Setelah digiling 12 kali langsung aja ditipiskan, terus kita bisa langsung oleskan dengan air. Setelah itu baru kita gulung dan dipotong-potong. Berbeda dengan bakpao yang kita butuh resting sekitar 20 menit supaya adonannya itu pun lemas, mudah dibentuk, dan kita juga pada saat proses pengerjaannya pun juga lebih nyaman. Kalau misalnya kita tanpa resting seperti mantau, pada saat kita gulung seperti ini, dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, ini ada pertanyaan lain soal isian, Chef. Oke. Tadi kan kalau ada yang khawatir isian, ini kan kita isian hari ini pakai yang nggak dimasak. Oke. Terus kalau yang isian daging yang dimatangkan, kalau kita masak nih kadang kan dia seperti kering, terus nggak bisa menyatu. Ada tips nggak, Chef? Jadi biar dagingnya itu bisa menyatu. Jadi kalau ini adonan seperti ini kan, nah ini ya, ini kan masih menggumpal. Betul. Kalau kita masak kan dia biasanya seperti bikin tumisan. Oke. Tumisan Oh, iya, bisa, maksudnya jadi bisa saya gumpel paham. kayak ini. Jadi gitu loh, misalnya ya. kita menggunakan yang seperti isian yang seperti itu, kita bisa menggiling adonan ini seperti kantong. Jadi misalnya ini tadi kita giling di pinggirnya seperti ini. Nah, dia akan membentuk kantong seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi pada saat kita berikan isian seperti ini misalnya, ini kebetulan isiannya bisa menyatu ya, seperti ini. Nah, kita tinggal tarik di sisi seperti ini, kita lipat sambil tangan jempol sebelah kiri kita menekan-nekan isian tersebut.
seperti ini. Jadi akan lebih mudah dari cara yang pertama yang kita gulung semuanya. Nah, pada saat seperti ini kita rapikan sisa bentuknya seperti ini, langsung diletakkan di kertas alas. Jadi akan seperti tercover gitu. Ini ada yang tanya dari Nisnawati lagi. Untuk kalau misal mau jualan nih chef, apa harus dikukus sampai matang atau setengah matang aja ya? Nanti ada pesanan baru dikukus kembali. Lebih baik dikukus hingga matang. Pada saat ada pesanan ya tinggal dipanaskan saja. Jadi tidak perlu memakan waktu yang lama dan lebih cepat untuk melayani pelanggan. Terus ada tanya nih, minta tips dong chef agar bakponya bisa cerah ceria. Cerah ini maksudnya warnanya biar putih mungkin chef ya. Cerahnya cerah ceria. Pertama dari tepung sama putih. Beberapa produsen tepung memang tepungnya lebih putih gitu. Jadi pertama kita pilih tepungnya. Semakin putih tepungnya semakin bagus. Oke, sebentar. Jadi kita sudah menunggu sekitar 10 menit. Kita matikan apinya. Lalu kita timer lagi 5 menit. Nah, kembali lagi. Jadi dari pemilihan tepungnya kita harus juga perhatikan apakah tepung itu cukup putih untuk digunakan atau tepung itu cukup kuning pada saat mereka bertemu dengan air. Karena pada saat pertemuan air dan tepung baru kita kelihatan, oh ini ternyata nanti hasilnya kuning. Nah, kalau mau lebih putih lagi, kita bisa menggunakan ini, pemutih makanan. Untuk sekitar 1 kilo adonan, kita cukup menambahkan ini maksimal 5 gram. Jadi tidak perlu terlalu banyak. Sabar chef. sabar chef. Chef tadi balik lagi kan sambil dijelasin sebentar. Berarti ini kondisi kompornya apinya udah mati ya? Ya, bisa Aku lihat, nah mati. apinya sudah mati, tapi masih dibiarkan tertutup. Dibiarkan berapa lama ini chef tadi chef? Sekitar 5 menit. Sekitar 5 menit. Ini tujuannya dibiarkan 5 menit biar tidak keriput ya chef ya? Iya, betul. Jadi tidak ada perubahan suhu yang terlalu drastis. Nah ini kalau mau hasilnya lebih cerah tentunya pakai margarin pusaka. Bener tidak chef? Betul sekali. Bener sekali. Margarin. Bukan margarin. Shortening. Pusaka ini termasuk shortening ya. Jadi warnanya putih atau orang biasa sebutnya mentega putih. Jadi bukan margarin. Ini ada yang tanya, chef teknik lipat memang dikursuskan untuk steamboat kah? Untuk bapo kah selain pastry? Lipatan tadi chef, kan chef Ernest Sebenarnya menjelasnya seperti itu. sebenarnya enggak sih, cuman kenapa kok seperti itu biar kita lebih mudah aja. Jadi kalau misalnya kita mengerjakan dalam bentuk persegi, kan kita juga tapi lebih mudah ngaturnya juga kan. Kalau misalnya kita dari seperti ini terus kita lipat apa ya, kita lipat tidak bentuk dengan tidak beraturan kan lebih susah juga kita. Mau digiling ke arah mana, masa kayak gini kan juga nggak sistematis gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Catherine 277.
Chef, biar lembut bakpao pakai telur bisa nggak? Nah, mungkin ada beberapa resep yang menggunakan telur. Tapi saya pribadi tidak pernah menggunakan telur karena pengaruh dari warna juga. Putih telur man, putih telur. Mungkin Telurnya aja. kalau menggunakan putih telur mungkin ini sih, mungkin bisa ya. Cuman saya sendiri belum pernah mempraktekkan bagaimana kalau kita menggunakan putih telur. Tapi biasanya pau itu jarang yang menggunakan telur, nggak ada. Ini ada pertanyaan, chef bikin pau pakai oven rasional ya? Iya, Oh. bisa. Bisa. Sekali. Cuman Saya hari bikin ini pakai rasional kok. oh iya, yang ini kemarin ngukusnya ada yang pakai rasional. Cuman kalau hari ini kita bikinnya pakai kukusan manual karena teman-teman di rumah lebih banyak yang punya yang manual. Tapi bebas mau pakai alat apapun yang penting jadi. Oke. Ini chef, kalau dari Tanti, kalau pakai kelakat, apakah tutupnya perlu ditutup kain juga chef? Nggak perlu, karena kan dia bambu. Jadi dia sudah menyerap cairan-cairan yang terjadi dari uap itu tadi. Ini ada yang tanya juga dari Lindawati, buat pau shortening pusaka apa bisa buat produk lain lagi ya? Bisa untuk roti tawar. Dia cukup bagus. Jadi roti tawar kita bisa bentuknya lebih kokoh. Buat roti tawar ya chef ya? Nah, ini sudah selesai. Sudah 5 menit. Nah, sekarang kita buka. Nah, dia merekah. Nah, di sini kenapa Kak warnanya jadi cukup kuning? Di sini pengaruh dari ayamnya karena tadi tidak saya masak. Dan jadi lemak-lemak ayamnya tadi Panas. Oh ya, jadi sebelumnya ayam ini kan saya rendam dengan air abu, soda kue. Nah, itu juga berpengaruh pada hasil akhir bakpao. Kalau misalnya ingin bakpao ini menjadi putih, tidak perlu dilakukan step yang tadi. Pakai pemutih sih paling benar. Bisa juga ditembak dengan penggunaan pemutih. Tadi saya tidak menggunakan pemutih. Jadi warnanya akan menjadi seperti ini. Tetapi ini tidak akan terjadi pada saat menggunakan filling-filling yang lainnya. Nah, chef ini lanjut nih. Ada yang apa ya ngeblur, sorry. Kalau cuacanya mendung gimana chef? Ngakalinnya? Enggak, ini mungkin kalau suhu ruangannya dingin ya. Suhu ruangan dingin. Mungkin bisa di waktu pengembangannya cukup lama, sedikit lebih lama. Itu bisa. Terus juga mungkin pada misalnya ditaruh di sini, kita taruh aja sebelahnya mungkin gelas berisi air panas yang cukup penuh, ditaruh aja di sebelahnya. Bisa jadi itu bisa membantu untuk menaikkan sedikit suhu yang berada di lingkungan sekitar bakpao tersebut. Berarti dibantu pakai air hangat tadi ya chef ya. Betul. Terus ini pertanyaan juga tentang tepung tangan. Kalau ada teman-teman yang dicampur tepung tangan, kira-kira kalau hasilnya kurang bagus, apa ada kesalahan dari cara mengadonnya ya? Atau sebenarnya gimana ya? Kalau pakai tepung tangan malah hasilnya kurang bagus. Apa harus ada perlakuan khusus, semisal menguleninya harus lebih kalis atau mungkin gilingnya harus yang beda? Mungkin untuk komposisinya mungkin.
Karena pada saat menggunakan tepung tamen harusnya bakpao itu juga lebih lembut, lebih putih juga. Dan perlakuannya pun harusnya juga sama, seperti jangan sampai overproofing dan lain-lain itu tadi yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi mungkin lebih diperhatikan dari prosesnya sama komposisi bahannya ya chef ya. Betul. Ya. Terus kalau dijemur di sinar matahari apa boleh chef? Jangan. Jangan. Karena nanti kering. Oh iya nanti kering jangan ya. Loh ini kan masukan. Jadi teman-teman yang lain kan kadang ada yang nggak ngerti juga. Betul, betul. Jadi Nah, kita kalau ini masukkan ada yang aja. tanya nih, kalau misalnya pakai piring coklat apa adonannya akan jadi kuning? Tidak akan menguning. Karena bakpao hari ini kenapa menjadi kuning? Karena pengaruh dari protein dan isian. Seharusnya pada saat ini resepnya sama kan, tepungnya juga sama, harusnya akan berwarna seperti ini. Di sini saya tidak menggunakan pemutih, jadi memang lebih mangkak. Oh ini yang mantau ya chef ya? Ya, yang ini orang-orang mantau. tadi tanya ya chef ya? Betul. Jadi Berbeda polos. dengan ini saya menggunakan pemutih. Ini adonan putih dikasih pemutih. Betul. Kalau sebelahnya ini apa chef? Kok ada yang coklat chef? Nah ini mantau gandum. Gandum. Ya jadi ada 200 gram tepung protein rendah ditambah 50 gram tepung gandum. Buat resep yang gandum nanti di-share juga nggak chef? Semua ada di e-booknya. Semua ada di e-book ya. Teman-teman yang baru join jangan lupa nanti dibuka e-booknya. Bisa di screenshot sekarang. Posisinya sudah saya taruh di atasnya komen, jadi harusnya nggak ketutupan. Atau bisa juga buka di Instagramnya Chef Ernest @ernestauditia. Nanti di sana juga di share. Untuk Josephine tadi sempat Chef Ernest jelasin, ini kan lagi disiapin ya. Kalau mau biar bakpaonya tidak terbuka setelah di proofing, lebih diperhatikan pada saat proses membentuk. Jadi waktu membentuk penekanannya agak ditekan kuat di bagian kunci-kunciannya. Biasanya terbuka karena kunciannya kurang kuat atau bisa juga dioles dengan air. Ini di IG-nya Chef Ernest di Instastory Devlim @ernestaditya. Minta tolong itu aja ngechat lagi di situ. Nah ini. Ini, nah, it's gelap. Sebentar, saya angkat. Ini ya, teman-teman. Nah, @ernestauditia. Kurang Cukup. Bisa di searching ya. Ini ada pertanyaan chef dari Yuni Hamin. Untuk pengisian adonan, pengisian isian tadi ya, apa harus selalu di rolling ya chef? Kalau misal manual aja, seperti ditekan-tekan gitu, Boleh. ada pengaruhnya nggak? Boleh sih sebenarnya, cuman asalkan kelebarannya kita sudah cukup. Kalau tadi kenapa saya lebarkan kan supaya saya lebih leluasa dalam melipatnya. Tapi untuk kebiasaan kita sendiri pun nggak masalah. Mau ditekan-tekan aja juga kita boleh. Ya. Terus ini ada pertanyaan chef. Chef kapan demo lagi? Dari Dianaku. Tahun depan, Bu. Tahun depan, oh iya. Minggu depan juga ada. Tapi bukan Jadi teman-teman Smart Bakers, ikuti terus Smart Plus Pro, ya maaf. Kita akan update terus untuk jadwal-jadwal demo dari chef-chef kita. Dan nanti tiap orang chefnya akan ganti-ganti juga dengan menu-menu yang berbeda juga. Jadi jangan lupa
follow terus Smart Plus Prof dan ikuti update dari kita. Nah ini bakpo yang tadi yang sudah jadi. Ya, jadi di sini kelihatan ya Bu, seratnya dia halus dan rongganya dia tidak besar, dia cukup rapat. Nah, ini adalah efek dari kita menggiling tadi. Empuk, oh sangat empuk sekali Bu. Mau dibuktikan atau? Dibuktikan dong, Chef. Empuknya seberapa, Chef? Nah, enak, Chef. Saya belum nyoba, Chef. Nanti ya, Chef. Kameramennya kasih. Nggak usah. Kameramen nanti aja. Empuk. Oke, karena kita sudah selesai demo hari ini, kita akhiri dulu. Terima kasih sudah mengikuti live baking demo hari ini. Jangan lupa untuk join demo-demo berikutnya. Dan untuk yang memberikan pertanyaan, yang sudah memberikan pertanyaan, nanti akan dipilih secara acak dan akan mendapatkan hadiah khusus, hadiah yang menarik dari kami. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Dadah. Anu